Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih. Benar dengan Ibu N? Iya, saya Ibu N. Oh iya, sebelumnya Ibu habis dari mana Ibu? Saya dari rumah. Tujuannya memang saya mau datang ke sini. Oh, seperti itu. Iya. Kabarnya gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, Ibu memang ingin datang ke sini ya Bu ya? Iya, saya tujuannya emang pengen ke sini, pengen Melakukan ngobrol dulu, pengen melakukan konseling. ya. Ya, mungkin pengen apa ya, mengeluarkan apa yang pengen saya tahu. Ya udah ya. Jadi begini Bu, sebelumnya saya izin tanya ya Bu, apakah Ya. Ibu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Sebelumnya belum pernah melakukan sesi konseling. Baru kali ini. Ya, jadi begini Bu, dalam sesi konseling itu ada asasnya. Pertama ada asas kerahasiaan. Jadi nanti selama sesi konseling ini Ibu dijamin kerahasiaannya tentang identitas, tentang permasalahan yang akan kita bicarakan nanti dan lain sebagainya. Jadi di sini Ibu terbuka saja karena tidak akan saya bocorkan dan masalah Ibu tidak akan saya sampaikan ke siapa-siapa. Setelah itu ada asas keterbukaan. Nanti jika Ibu terbuka, saya juga jadi mengerti dan berlancar kegiatan ini. Nah, dalam sesi konseling ini dibatasi waktu Ibu. Satu sesi kita akan 45 menit seperti itu. Nanti kita akan sharing 45 menit. Kalau kurang dari 45 menit ya berarti kan tidak apa-apa ya Bu. Nah, kalau lebih dari 40 menit nanti kita akan melakukan konsultasi menjadwalkan ulang gitu Bu ke depannya, sesi konseling kedua. Misalkan saya belum puas dengan jawaban atau mungkin saya belum mengeluarkan unek-unek saya semuanya, mungkin bisa dilanjut dengan sesi selanjutnya. Iya, seperti itu. Bebas nih Bu, saya mau cerita apa gitu ya. Iya. Ya, jadi di sini kalau boleh tahu ya Bu ya, tujuan Ibu konseling memang ingin mendapatkan solusi atau hanya ingin didengarkan saja? Ya, kalau bisa solusi. Enggak juga, saya sebenarnya pengen cerita aja. Soalnya ini tentang apa ya, tentang keluarga. Kita kan mau mengadakan, ibaratnya kalau orang umum ngomong itu kan hajatan gitu. Iya. Sebelumnya saya izin tanya dulu ya Bu. Ini Ibu asalnya itu betul ya Bu dari suku Sunda? Iya, saya dari Sunda. Menetap di Jawa? Ya, karena ngikut suami. Iya, betul ya Bu ya, menetap di Jawa. Nah, setelah itu Ibu ini kalau boleh tahu permasalahannya tentang apa ya Bu ya? Terkait apa? Ini ceritanya, saya kan punya anak laki-laki. Iya. Ceritanya mau nyunatin. Cuma saya pengennya pakai adat saya dulu waktu saya tinggal di Sunda, karena asal saya Sunda. Cuma pihak dari suami dan lingkungan tempat tinggal terutama ya mungkin keberatan atau tidak mempersilahkan saya memakai adat Sunda karena saya itu tinggalnya di Jawa, harus mengikuti tempat tinggal gitu Mbak. Gimana ya? Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu itu dari Sunda dan terus habis itu sekarang tinggalnya di Jawa, ingin melaksanakan hitan anak laki-lakinya, bingung mau pakai adat dan ketentuan apa, mau itu Sunda atau Jawa, seperti itu ya Bu? Iya, karena banyak omongan dari sana sini mungkin ya, jadi saya kurang bingung juga ya, stres ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh tahu, nah Ibu itu sekarang umurnya kan kalau tadi berdasarkan data diri yang udah Ibu isi ya, formulir, Ibu sekarang umurnya 45 tahun. Nah, Ibu itu pindah ke Jawanya saat umur berapa? Atau sudah berapa lama di Jawa? Ya sebenarnya sih dibilang lama ya baru, dibilang baru ya bisa lama. Berarti lebih dominannya Ibu di itu ya Bu, benar-benar Ibu ini orang Sunda banget gitu ya. Karena lahir di sana, jadi pengen anak itu seperti saya gitu loh Bu, maksudnya. Besar di sana juga ya Bu ya. Di sana karena di Jawa juga belum lama banget gitu. Oke. Kita kan sudah tahu permasalahannya apa. Saya juga sudah mengetahui beberapa identitas Ibu, terkait latar belakang Ibu. Terus juga selanjutnya ini kita akan menetap tujuan juga tadi sudah ya Bu ya. Sebenarnya Ibu hanya ingin didengar gitu. Tetapi terkait nantinya bisa ada. Tapi ini difokuskan
ingin ada solusi atau didengarkan saja? Pilih salah satu saja mungkin Ibu, atau Kayaknya gimana ya, sebenarnya sih bingung juga Mbak, kepengen didengarkan aja juga nggak apa-apa ya. oke, seperti itu ya Bu. Iya. Oke, nah setelah itu, nah kan saya sudah mengetahui juga ya Bu. Nah kalau boleh tahu, yang Ibu risaukan itu terkait hitan, emang perbedaannya hitan yang Sunda, adat Sunda sama adat Jawa itu apa? Ya kayak misal di awal penentuan hari. Penentuan hari, perbedaannya ya Bu ya? Ya perbedaannya di penentuan hari. Kalau orang Jawa katanya itu kan harus mengikuti si weton anak. Weton anak itu pakai lahir, tanggal lahir atau apa itu Jawa, sedangkan di Sunda tidak ada. Weton lahir itu di Sunda tidak ada. Dari situ udah perbedaan. Terus Ya. bulan juga bisa berbeda. Kalau di Jawa itu kan di bulan Asyura misal itu tidak boleh, sedangkan di Sunda itu boleh-boleh saja, sah gitu. Dari waktu aja udah berbeda Ya gitu. menentukan Kita proses hitannya ya iya, syukurannya. waktunya udah, kita udah ibaratnya saya bilang begini, mereka kayak bilang begini gitu. Itu bisa dibilang perdebatan atau gimana juga bingung. Penentuan waktu udah ada perbedaan gitu yang kadang bikin hati kita nggak tenang gitu. Dari situ. Terus adat-adatnya yang lain juga ada beberapa perbedaan yang jadi mungkin sedikit perdebatan jadinya ya, antara keluarga suami yang orang Jawa dan lingkungan tempat tinggal gitu. Nanti takutnya kalau saya pribadi gitu ya, orang Sunda gitu ya, mau udahlah saya mau misalkan saya keras kepala atau gimana gitu, udahlah harus pakai adat Sunda ngikutin saya gitu. Takutnya lingkungan saya dan keluarga itu loh, kamu kan udah tinggal di Jawa ya harusnya ngikutin orang Jawa. Perdebatan di situ tuh perlu solusi gimana ya, atau gimana ya, hati saya jadi nggak tenang gitu mau. Jadi benar-benar ngeblend juga ya Bu, mau kedepannya seperti apa. Gini, kalau boleh saya kasih saran ya, nanti juga kita sesuaikan dengan keadaan Ibu gitu. Ini kan Ibu bingungnya, Ibu orang Sunda, hitan yang tadi kan ya. Nah ini kalau saya bisa mengajukan, mungkin Ibu bisa, saya mengajukan 3 opsi ini dan tiap opsi ini pasti memiliki kelebihan dan kelemahan, kan seperti itu ya Bu ya. Nah kalau menurut saya, pertama mungkin Ibu dan keluarga bisa melakukan hitan anak laki-laki Ibu di suku Sunda di daerah rumah Ibu. Jadi bisa Ibu tetap bisa melakukan pakai adat dan ketentuan Sunda, terus juga nggak diomongin sama tetangga dan lain sebagainya. Itu ke daerah asal Ibu. Di sebelumnya di mana Ibu tinggal? Di Bogor. Iya Bogor, di Jawa Barat kan ya Bu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua itu kita bisa tetap memilih di Jawa hitanannya, tetapi dengan opsi di Jawa pakai suku Sunda, adat dan ketentuan Sunda, itu juga bisa. Dan yang ketiga tetap di Jawa pakai adat dan ketentuan Jawa, seperti itu. Nah kan kita udah dapat 3 opsi ya Bu ya. Mungkin kita bisa dijabarkan dulu menurut Ibu bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama tadi kan kalau di Sunda, gimana nih menurut Ibu kalau di Sunda? Kalau misal di Sunda, keluarga besar Jawa itu keberatan. Iya keberatan karena mereka nggak mau mengikuti acara hajatan di Sunda, mereka pengennya di Jawa. Itu kalau boleh lebih tahu nggak maunya itu kenapa? Mungkin dari segi perekonomian dan waktu mereka mungkin. Jadi ibaratnya mereka kayak nggak mau itu ya Bu, bukan nggak mau, keberatan di transportasi ke Jawa, ke Sunda. Keberatan ekonomi mungkin ya, keberatan nantinya mereka kan belum pernah pergi ke Sunda lama gitu. Nanti mereka pertimbangannya loh, nanti saya di sana itu mau gimana, mau di rumah siapa dan sebagainya, itu pertimbangannya seperti itu. Itu kalau di Sunda. Iya kalau kita hajatan di Sunda gitu ibaratkan. Itu kelemahannya. Kelebihannya itu ya bisa pakai adat Ibu. Iya itu adat saya senang, tapi saya bahagia
tidak mau melukai keluarga Jawa. Ya karena itu juga ibu udah tinggal di sini seperti Iya, itu ya Bu ya. saya tetap harus menghormati keluarga Jawa. Oke. Yang pilihan kedua menurut saya tadi yang saya ajukan tetap mengadakan hitanan di Jawa tapi pakai suku Sunda, pakai adat dan ketentuan Sunda yang ibu ketahui. Karena kan ibu nggak tahu weton tadi ya. Karena kan tadinya katanya di Jawa itu harus ada weton. Pakai weton anak takut kenapa-napa atau juga bulan suro dan lain sebagainya itu. Nah, itu menurut ibu bagaimana? Kalau misalkan jadinya tetap di Jawa tapi pakai suku Sunda itu pertimbangannya bagaimana? Mungkin dari saya kepengen seperti itu. Tetapi atau ada dari keluarga Jawa harus pakai weton. Tapi kalau saya nggak mau pakai weton. Karena itu bukannya nggak mau, gimana ya? Saya nggak tahu. Misalkan dikasih tahu dari ini loh anakmu lahir, kalau udah dicari ketemu ini, dan itu ketemunya di hari Kamis. Dan saya kepenginnya ibaratkan hitan rame-rame ya, bahasa orang kampung itu hajatan. Kepenginnya saya orang Sunda itu jatuh di hari Sabtu dan Minggu, sedangkan orang Jawa harus jatuh di weton si anak, sedangkan anak saya itu hari Kamis. Itu gimana? Itu perbedaan waktu juga yang menjadi perdebatan keluarga saya dan keluarga besar orang Jawa. Itu tadi yang pertama kan Jawa pakai adat Sunda ya Bu ya. Ibu tadi bingungnya di weton. Iya. Ibu nggak pengen hari Kamisnya, kenapa itu? Karena kalau di Sunda itu ramenya weekend antara Sabtu dan Minggu itu. Iya, tapi itu kan kalau di Sunda. Kalau saya boleh, kita bertukar pikiran sekalian ya Bu ya. Iya. Nah, tapi kan ini ibu tinggalnya di Jawa. Ya iya itu tadi kan pengennya saya tetap memakai adat Sunda. Ya oke lah kita hajatan di Jawa. Tapi saya mau memakai adat Sunda itu. Gimana? Oke nikah di Jawa tapi pakai adat Sunda, itu jadinya gimana gitu ya? Mungkin terkait mau di Jawa tapi adat Sunda. Jadi begitu ya Beta tadi kan di ibu tetap kukuh pengen pakai adat Sunda. Nah ini kan berarti tadi kan Sunda itu terkait harinya aja ya Bu ya? Iya sebenarnya Sunda itu sih membebaskan ya, tidak ada aturan untuk menghitankan si anak. Itu sebenarnya mungkin bukan adat atau ya mungkin adat, karena kebanyakan orang Sunda itu hajatan di hari Sabtu dan Minggu gitu. Hajatan ini berarti bukan si pas proses potong kelamin si anaknya Bu ya? Tidak, itu kalau di sana itu bebas. Resepsinya yang kita syukuran besarnya itu resepsinya kita di situ. Oke. Kan berarti ini yang opsi ketiga nggak langsung kita omongin ya Bu, karena kan mungkin kita udah dapat Mbak ya, dapat solusi yang kedua ya. Iya Ibu, berarti Ibu tetap ingin menggunakan kan, tetap ingin menggunakan adat Sunda gitu. Iya betul. Ya berarti opsi yang ketiga terkait Jawa dan adat Jawa enggak ya Bu ya? Iya enggak, saya adat Jawa mungkin bisa dipakai di opsi yang kedua itu ya Mbak ya. Oh bisa juga masuk. Iya begini, jadi kan kalau terkait menurut saya ya Bu ya, masukan menurut saya gitu. Nah Ibu ini bisa, yang penting kan Ibu pengennya hajatan itu resepsi syukuran yang besarnya itu di hari Sabtu atau Minggu. Iya betul. Sedangkan kalau di Jawa itu ya wetonnya itu buat si potong. Iya, jadi, anak itu waktu proses hitan ke dokternya gitu. Iya, begitu. Oke, sekarang saya sudah mengetahui gimana menurut saya, tapi nanti saya kembalikan lagi ke Ibu. Iya. Nah, kalau menurut saya gak apa-apa Ibu jadi hitanan di Jawa saja, menggunakan adat Ibu di Sunda itu hari Sabtu atau Minggu itu untuk resepsinya. Nah, nanti buat si weton anak ini terkait pemotongan alat kelaminnya itu bisa menggunakan weton anak sebelum atau sesudah si resepsi. Mungkin anak itu kan hari Kamis ya, weton anak Ibu Kamis, sedangkan Ibu maunya Sabtu atau Minggu. Nah itu dilakukan hari Kamis sebelum si acara Sabtu Minggu atau mau setelah acara itu bisa Ibu. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi kita dapat enaknya juga karena kan kita
ibu tinggal di Jawa ya, dan itu kan keluarga suami ibu juga. Jadi biar kita sama-sama dapat enaknya, dan ibu juga mendapatkan enaknya. Maunya resepsinya, maunya hajatan syukurannya itu di Sabtu dan Minggu, biar di weekend juga. Saya juga nggak bingung, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti ini ibu fixnya jadi udah ada gambaran belum Bu, atau ibu masih bingung ini? Kalau fix nanti kita ngobrolin lagi sama keluarga, dan mungkin saya udah ada angan-angan. Terima kasih ya Mbak atas obrolan ini, mungkin bisa membantu saya. Ya berarti setidaknya gitu. Sudah mengurangi kebingungan dan stres ibu ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, setelah kita tahu nih kan kita sudah dapat strategi ya Bu, sudah dapat solusi. Nah, menurut ibu nih kan kita udah tahu juga kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari rencana ini lebih lanjutnya mau strategi yang bagaimana, ada gak Bu? Misalkan kapan-kapan gambaran saya itu yang keberapa tadi, nomor berapa yang kedua itu yang pokok intinya tetap di Jawa menggunakan adat Sunda, dan nanti kita akan ngobrolin itu lagi pada keluarga besar suami di Jawa. Tetap itu ya Bu ya, berarti di Jawa adat Sunda kita gabungkan, mungkin dalam artian gabungkan pakai weton anak untuk hitan, dan untuk resepsi kita menggunakan Sunda, yaitu hari Sabtu Minggu. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah mengetahui ya Bu ya, tujuannya tadi apa, lega juga, udah dapat solusinya. Nah, selanjutnya itu mengembangkan rencana lebih lanjut nih ke depannya. Rencana ini berarti kan setelah ibu udah tahu maunya apa dan bagaimana, kan ibu rencana selanjutnya kan ngobrol sama keluarga, terutama kan sama suami ya. Nah, nanti setelah ngobrol sama suami itu kan udah mendapatkan jawaban yang udah tepat gitu ya, mendapatkan akhir dari permasalahan ini kan, seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu, setelah itu menurut ibu nih, misal kasarannya suami ibu tidak menerima, itu bagaimana ibu? Butuh pertimbangan lagi Mbak. Iya, mungkin kita bisa, karena ini waktu masih ada, mungkin kita bisa membicarakan terkait hal tersebut. Butuh pertimbangan yang seperti apa? Bagaimana ya? Pertimbangan yang dari pihak siapa ini maksudnya? Gimana? Misalkan suami ibu ternyata tidak mengizinkan kalau Sabtu dan Minggu. Solusi ketiga tadi gimana ya Mbak? Nah, terkait solusi ketiga itu, ibu tetap melakukan hitanan di Jawa dengan adat Jawa. Di sini mungkin ibu bisa berlapang dada, bisa merelakan tidak menggunakan adat Sunda seperti itu. Jadi ibu udah persiapan dari jauh-jauh hari bahwa memang tidak pakai adat Sunda seperti itu. Maaf ya, berarti di sini gitu ya, berarti ibarat itu saya pribadi ya yang harus menjadi kasarannya korban. Ibu meninggalkan dan emosi saya gitu ya, keegoisan saya gitu ya. Saya harus mengikuti keluarga besar suami. Iya, dan juga mungkin kita bisa lihat ya baik buruknya. Terus juga kan ini kenyamanan anak ibu juga seperti itu. Nanti kita bisa kita buat jadi sesuatu yang lebih positif. Kita bisa ubah yang tadinya sedih, kan ibu sedih tidak bisa menggunakan adat Sunda, sudah menjadi leluhur saya. Ya gitu, mungkin karena ibu sudah perasaan banyak kunci deh. Baik ibu, tadi kan kita hanya membahas yang opsi ketiga ini kan alternatif lain jika suami ibu dan keluarga besarnya menolak terkait opsi kedua tadi. Nah, semoga suami ibu itu pengertian dan bisa menerima opsi ini seperti itu.
saya harus legowo karena suami saya juga orangnya pengertian. Iya. Mungkin ya, emang suami saya itu baik, cuma mendengarkan, bukan menolak ya. Mendengarkan saya, mendengarkan keluarga besarnya yang harus pakai adat Jawa, dan mendengarkan saya untuk memakai adat Sunda gitu. Jadi mungkin nanti bisa opsi yang kedua yang saya pakai mungkin. Ya, itu opsi terbaiknya ya Bu ya. Iya, Tadi opsi di terbaiknya, di soalnya pembahasan iya, sebelumnya juga. iya, mungkin itu yang akan saya pakai. Ya, soalnya Ya saya Sundanya dapat, tidak meninggalkan adat Jawa, dan saya Sundanya juga dapat. Nanti kita akan gabungkan menjadi satu di hajatan di Jawa, memakai adat Jawa juga, memakai adat Sunda juga. ya, Jadi seperti semuanya mudah-mudahan menerima, bahagia semuanya seperti itu. Tidak ada yang merasa tersakiti karena keduanya akan kita pakai. Iya. Jadi nanti Ibu tetap menggunakan opsi kedua, hajatan di Jawa dengan proses hitan pemotongan alat kelaminnya itu sesuai weton, tetapi dan juga resepsinya di hari Sabtu atau Minggu sesuai sesuai keinginan orang Sunda ibaratnya. Saya pribadi. Iya, seperti itu. Iya. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup sekian? Karena waktu menunjukkan sudah 45 menit lebih, Bu. Mungkin cukup. Alhamdulillah cukup. Saya merasa ada jawaban, saya merasa unek-unek saya sudah saya sampaikan, udah didengar gitu. Saya cuma pengen ada yang mendengar saya gitu loh. Cukup ya Ibu ya. Mungkin sekian sesi konseling pada kali ini. Berarti nanti kedepannya kita tidak usah menjadwalkan lagi ya Bu. Mungkin bisa saya follow up lagi aja lewat WhatsApp ya Bu ya, gimana perkembangannya dan akhirnya memilih apa, seperti itu ya Bu. Mungkin sharing di situ, saya berbagi kebahagiaan, boleh ya Mbak? Boleh. Udah ditolongin, udah mendengarkan saya dengan ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya, seperti itu ya Bu. Setelah ini rencananya mau kemana Ibu? Ini saya mungkin akan langsung pulang, langsung diskusi ya sama keluarga. Sama keluarga besar. Dari situ, terima kasih. Saya mau pamit dulu ini Bu, mau ketemu keluarga langsung. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama, saya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, pintunya sebelah sini.